Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malida Konita Fani dari Prodi Pendidikan Seni Rupa akan menjelaskan tentang pembelajaran berdasarkan teori kognitif. Yang pertama, tentang pengertian. Pengertian kata dari kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogiter atau yang artinya berpikir. Lalu yang kedua, arti kata kognitif dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBBI, yaitu berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Lalu yang ketiga adalah pengertian menurut psikologi. Kognitif itu mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengolahan informasi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kognitif menurut pendidikan. Itu adalah salah satu teori dari di antara teori-teori belajar yang dipahami dengan belajar itu merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perspektif untuk memperoleh pemahaman. Lalu ada belajar dalam perspektif teori kognitif. Menurut teori kognitif, itu belajar pada hakikatnya melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Lalu yang kedua adalah teori kognitif juga beranggapan bahwa tingkah laku seseorang itu didasarkan pada kognitif, atau maksudnya segala tingkah laku individu itu ditentukan oleh pemahamannya tentang diri sendiri dan situasi yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga adalah teori belajar kognitif itu menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Nah, dari ketiga pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian teori kognitif dalam pembelajaran yaitu suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi pada diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang relatif dan berbekas. Lalu ada beberapa teori kognitif dari beberapa tokoh serta pemikirannya. Yang pertama adalah dari Jean Piaget. Jean Piaget ini menyatakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar karena pada dasarnya perkembangan kognitif itu merupakan proses mental. Jadi proses yang ada di dalam pikiran manusia. Proses mental itu juga pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis itu. Menurut beliau, berpikir dalam proses mental tersebut itu jauh lebih penting daripada sekedar mengerti. Jadi yang betul-betul dipahami dan yang benar-benar diproses di dalam pemikiran manusia dan atau di dalam otak manusia begitu. Jadi semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel syarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitif atau kemampuan pemahamannya. Jadi tentu saja berbeda kemampuan kognitif antara murid sekolah dasar dengan murid SMA. Semakin bertambahnya usia, kemampuan kognitifnya itu pun juga bertambah. Makanya pada sekolah dasar itu siswanya
diajari atau diberi pemahaman tentang dasar-dasar seperti membaca atau menulis atau berhitung seperti itu. Lalu yang pada tingkat jenjang SMA lebih kompleks lagi dengan ditambahkan dengan rumus-rumus yang lebih susah atau materi-materi yang lain yang lebih luas begitu. Lalu ada implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama adalah individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Maksudnya itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Jadi individu itu akan dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri dengan berinteraksi dengan teman sekolah, teman di rumah atau di dalam lingkungan keluarga dengan orang yang berbeda-beda dan pengetahuan yang berbeda-beda pula. Lalu yang kedua adalah individualisasi dalam pembelajaran. Maksudnya adalah proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu karena setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, tingkat perkembangan kognitif pada siswa SD dengan SMP itu tentu saja berbeda, dan setiap individu, setiap anak itu juga memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang pemahamannya lebih cepat, ada yang pemahamannya lebih lambat daripada yang lain begitu. Lalu yang kedua adalah Jerome S. Bruner. Jerome S. Bruner ini menekankan pada cara individu atau untuk mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu itu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep atau teori-teori dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang sudah dijumpai dalam kehidupannya. Jadi individu itu akan mengolah apa yang sudah dia dipelajari, jadi ia akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri teori-teori yang sudah dialaminya begitu. Lalu Bruner ini juga mengembangkan salah satu model pembelajaran yang disebut dengan belajar penemuan. Nah, Bruner juga menyatakan ada tahap-tahap dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah proses pemerolehan informasi baru. Jadi proses ini dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan, atau mendengarkan atau menonton audio visual dan lain-lainnya. Jadi ini proses pemerolehan informasi baru gitu. Lalu yang kedua adalah proses mentransformasikan informasi yang diterima. Itu maksudnya yaitu tahap memahami, mencerna dan menganalisis pengetahuan yang baru, lalu ditransformasikan ke dalam bentuk yang baru atau mungkin bisa bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Lalu yang ketiga adalah menguji dan mengevaluasi relevansi dan ketepatan pengetahuan. Jadi pada tahap yang terakhir ini, informasi yang telah diterima itu apakah benar atau tidak. Lalu ada implikasi teori belajar Jerome Bruner dalam pembelajaran. Yang pertama adalah partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Lalu yang kedua adalah guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Jadi maksudnya adalah guru harus mengupayakan agar setiap siswa berpartisipasi aktif, motivasi dan
minatnya itu selalu ditingkatkan. Kemudian guru itu membimbing siswanya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan gitu. Lalu yang ketiga adalah menurut Ausubel. Menurut Ausubel itu belajar haruslah bermakna. Jadi maka ia mengembangkan salah satu model pembelajaran yaitu belajar bermakna. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belajar bermakna. Yang pertama yaitu struktur kognitif yang ada. Lalu yang kedua adalah stabilitas dan kejelasan pengetahuan. Tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam model pembelajaran ini. Yang pertama adalah materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Maksudnya dikatakan sebagai potensial itu apabila materi tersebut logis dan relevan dengan struktur kognitif siswa. Jadi dikatakan logis juga apabila materi tersebut konsisten dengan apa yang telah diketahui siswa begitu. Jadi dan dapat dinyatakan dengan berbagai cara tanpa mengubah makna. Lalu yang kedua adalah siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Jadi sudah memiliki kesiapan dan minat untuk belajar bermakna. Nah, dari kedua syarat ini, tujuan siswa itu merupakan hal yang sangat penting dalam belajar bermakna. Jadi apabila siswa memiliki tujuan, dalam arti lain itu sudah siap dan minat untuk belajar bermakna, maka ia juga akan semakin mudah prosesnya dalam belajar gitu. Lalu ada implikasi teori belajar Ausubel dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Jadi guru sangat dituntut untuk mampu menggali dan mengeksplorasi segala potensi yang dimiliki oleh siswa. Guru juga harus mampu memberikan sesuatu yang bermakna jadi bagi siswa agar mudah dipahami oleh siswa begitu. Dan siswa tidak akan merasa bosan atau lupa dengan materi yang sudah diajarkan. Lalu yang kedua adalah belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Maksudnya motivasi intrinsik itu motivasi yang datang dari dalam individu begitu. Jadi dalam diri siswanya begitu. Motivasi intrinsik ini juga menumbuhkan minat dalam diri individu dan menggerakkan individu untuk mempersiapkan diri untuk belajar, baik mempersiapkan diri secara fisik ataupun psikis. Jadi peran guru dan orang tua ini sangat penting untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa ini. Lalu yang terakhir adalah dari Gestalt. Gestalt ini ada 3 orang. Jadi menurut mereka belajar itu adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Insight ini maksudnya adalah pemahaman terhadap hubungan antara bagian dalam suatu situasi permasalahan. Jadi teori belajar Gestalt ini pada dasarnya sebagai usaha untuk memperbaiki proses belajar dengan rote learning. Jadi dengan memahamkan siswa, dengan memberi pengertian siswa, bukan menghafal gitu. Adapun implikasi teori Gestalt pada pembelajaran. Yang pertama adalah perilaku bertujuan. Jadi, belajar harus terarah pada tujuan. Belajar juga bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respons atau dalam lingkungan kelas itu jadi kayak tanya jawab seperti itu. Tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mendapatkan pemahaman tentang sesuatu.
Jadi guru itu harus menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya begitu. Jadi tidak hanya proses belajar mengajar biasa, tapi guru itu juga harus memahami apa sih tujuan yang akan dicapai nanti seperti itu, dan pastinya memahamkan siswanya dan tidak sekedar menghafal gitu. Lalu yang terakhir adalah pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang dipelajari. Juga selain itu memiliki kemampuan mengenal dan memahami unsur-unsur, mampu memahami keterkaitan unsur-unsur antara suatu objek atau peristiwa dan keterkaitan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi seperti siswa tuh harus paham materi yang diberikan oleh guru. Jadi seperti pengetahuan yang lama itu dikaitkan dengan pengetahuan yang baru didapatkannya sekarang, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.